Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semangat terus belajarnya, walaupun kita belajar dari rumah. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar muatan lokal budaya Banjar. Nah, hari ini ibu akan bercerita tentang Warik Wan Kura-kura. Nah, dengarkan cerita ibu ya anak-anak. Ada suatu cerita tentang Warik Wan Kura-kura. Kura-kura itu namanya Jinglur, sedangkan Warik, si temannya, bernama Sihira. Warik Wan Kura-kura ini sangat bersahabat, kesana kemari tak pernah berpisah. Suatu hari, "Mari Jinglur, kita beradu menanam pisang," ujar si Hirang. "Mari," sahut si Jinglur. Jadilah mereka menanam pisang. Jinglur menanam pisang di belakang rumah. "Wah, di sini cukup bagus untuk ditanami. Subur tanahnya, cocok untuk menanam pisang," kata Jinglur. "Bagaimana dengan si Hirang? Si Hirang sembarangan saja dia menanam." Nah, hari berganti hari, hiduplah pisang kedua-duanya. Pisang milik Warik ini bila berpucuk dimakannya, berpucuk kembali dimakannya kembali, mulai berpucuk dimakannya lagi. Wah, tak pernah berbuah sempurna. Sementara pisang milik Jinglur tidak diapa-apakannya. Setiap hari si Warik memantau terus pertumbuhan pohon pisangnya, dan di sini si Jinglur sangat senang sekali karena pertumbuhan pohon pisangnya sangat subur sekali. Lama-kelamaan berbuah sampai matang. Buahnya cukup rimbun sekali. Siapa yang melihat meleleh air liurnya. Tapi Jinglur merasa serba salah. Ia ingin menaiki tapi tidak bisa, tak berdaya. Pernah ia juga yang naik. Setelah naik meluncur, naik lagi meluncur kembali. Dia tidak bisa memegang batang pisang seperti Warik. Warik ingin juga memanjatkan, tapi malu mengatakannya. "Tolong, panjatkan pisangku, hai sahabatku Warik," ujar si Jinglur. "Tepat sekali tebakanku, pasti dia menyuruhku," ujar si Warik di dalam hati. Senang sekali ia disuruh Jinglur memanjatkan pohon pisangnya. Namanya juga Warik, sifatnya jelek dan culas. Disuruh naik, sebentar saja ia sudah sampai ke atas. "Ayo, jatuhkan pisangnya dulu," ujar Jinglur. "Tunggu dulu, aku mencoba apakah matang atau belum," sahut si Warik. Tapi dilihat dari bawah, ternyata pisang itu sudah matang, rimbun sekali kelihatannya. Ternyata Warik asik sekali menikmati pisang milik Jinglur, lupa akan segalanya. "Ayo, jatuhkan pisangnya. Tunggu terlalu kamu, kok kulitnya saja, tidak pisangnya," ujar Jinglur. "Kulitnya juga enak," jawab si Hirang. "Payah si Hirang ini," ucap Jinglur di dalam hati. Setelah itu Jinglur terdiam di bawah, seperti jatuh air liur melihat Warik menikmati pisang miliknya. Setelah habis turunlah si Warik itu. Jinglur menangis dalam hati, mempunyai kawan yang curang. Jinglur berpikir bagaimana cara membalasnya. Lalu pulanglah mereka ke rumah bersama-sama. Waktu malam, si Hirang atau si Warik itu tidur dengan lelah. Makan pisang. Sementara si Jinglur, si kura-kura itu tidak bisa tidur. Perutnya keroncongan, tidak makan sejak tadi siang. Sebentar-sebentar perutnya berbunyi. Mendengar bunyi itu, Warik terbangun. "Kura-kura, kenapa perut kamu berbunyi?" ujar si Warik. "Aku bermimpi melihat buah rambutan yang cukup lebat," ujar si kura-kura. Warik menanyakan di mana letaknya. Lalu dikatakan oleh si kura-kura,
Pagi-pagi berangkatlah mereka mencari pohon rambutan tadi. Kura-kura tidak bisa berjalan, betapa lemah sekali. Dia kelaparan tidak makan. Terpaksa Warik memanggulnya sampai ke pohon rambutan. Ternyata benar, pohon rambutan itu lebat sekali buahnya. Pohonnya tinggi menjulang. Sebentar saja si Warik berloncatan sampai ke atas. Warik makan rambutan kembali. Tabiat buruknya muncul lagi. Lupa dengan kura-kura yang menanti di bawah. Kura-kura memohon kepada Warik untuk diberi. Ayolah, jatuhkanlah kepadaku rambutannya. Aku lapar. Biarlah kulitnya saja, ujar Warik. Kulitnya pun enak. Seperti itu terus jawaban Warik bila kura-kura memelas. Sungguh jahat sekali perangai Warik kepada kura-kura. Lalu Jinglur, si kura-kura ini mengumpulkan kayu dengan daun-daun kering itu. Asap api menebar ke atas. Si Warik itu bertanya kepada Jinglur, kenapa asap api cukup tebal? Hari sudah dekat kemarau, jawab Jinglur. Tak lama kemudian api semakin membesar. Bagaimana dengan Hirang? Mau turun tidak bisa lagi. Api sudah mengelilingi. Tamatlah riwayat hidup si Hirang. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya gosong terbakar api. Nah, jadi intisari dari kisah Warik Wan Kura-kura ini adalah kita tidak boleh berbuat jahat. Nah, jadi perbuatan yang tidak baik akan mendapat ganjaran yang setimpal. Sampai di sini dulu ya anak-anak ceritanya. Terus semangat ya belajarnya. Terima kasih sudah menonton cerita Warik Wan Kura-kura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.